Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pembelanjaan risiko atau risk financing guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Nanda Aulia SEMM yang beranggotakan Tori Komala dengan NPM 1951040190 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Muhammad Faisal Putranto dengan NPM 1951040119 sebagai materi kedua. Yang ketiga, Sri Wahyuni dengan NPM 1951040183 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama perlu diketahui bahwa risk financing adalah menyediakan dana untuk mengurangi dampak finansial dari efek yang tidak diinginkan yang dialami oleh suatu organisasi. Risk financing dibagi dalam dua kelompok, yaitu risk financing transfer dan risk retention. Risk financing transfer merupakan usaha memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Pemindahan risiko melalui refinancing berarti transfer mencari dana eksternal untuk membayarkan kerugian yang bersangkutan jika kerugian itu benar-benar terjadi. Adapun risk financing transfer dapat dilakukan dengan cara yang pertama, transfer risiko kepada perusahaan asuransi atau insurance transfer. Yang kedua, transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi atau non-insurance transfer. Yang pertama, insurance transfer merupakan pemindahan risiko pada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi risiko, dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil atau minim bila dibandingkan dengan risiko kerugian finansial bila terjadi musibah. Asuransi adalah satu pilar utama dalam merencanakan keuangan masa depan. Terdapat 3 aliran pemikiran mengenai asuransi. Aliran pertama memandang asuransi merupakan hubungan tanggungan dengan penanggung sebagai alat pemindah risiko. Aliran kedua mengabaikan hubungan ini dan memandang asuransi sebagai teknik atau mekanisme penanggungan. Sedangkan aliran ketiga menggabungkan kedua aliran sebelumnya. Adapun risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar namun probabilitasnya rendah. Yang kedua, probabilitas dapat diperhitungkan. Yang ketiga, massal dan homogen. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Yang kelima, kerugian tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Putranto dengan NPM 1951040119. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai insurance transfer. Kebanyakan pemindahan risiko kepada pihak asuransi dilakukan melalui kontrak-kontrak biasa dan melalui kontrak khusus bisnis untuk pemindahan risiko. Si kontrak berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas harta kerugian atas nama income kerugian personil dan tanggung menggugat kepada pihak ketiga. Ada beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer risiko antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai kontrak itu tidak mungkin hanya memindahkan sebagian risiko daripada risiko yang menurut pendapat manajer telah dipindahkan tangannya kepada pihak lain. Oleh karena itu manajer harus mempelajari isi kontrak dengan saksama. Yang kedua, bahasa yang tertulis di dalamnya adalah bahasa hukum. Yang ketiga, surat kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan. Ada contoh non-insurance refinancing transfer. Yang pertama yaitu melalui suatu perjanjian leasing. Investor dapat memindahkan kepada penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta atau kecelakaan badan bagi pihak ketiga. Yang kedua, melalui suatu perjanjian leasing, penyewa juga dapat menggeserkan kerugian potensialnya pada lessor atau tanggung jawab. Yang ketiga, pemindahan risiko juga terjadi pada kontra pembangunan. Yang keempat, surety bond, dan yang kelima yang terakhir yaitu neutralization. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NPM 1951040183. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Faisal, yaitu mengenai risk retention.
Nah, jadi risk retention ini adalah membiayai atau membayar kerugian seseorang. Nah, risk retention ini disebut juga dengan self assumption of risk atau self insurance. Contoh dari risk retention ini, misal kita mempunyai barang berharga seperti sepeda motor ataupun mobil. Nah, jika kendaraan berharga ini hilang, maka kita akan menanggungnya sendiri. Tapi berbeda jika kita mempunyai risk retention atau mengasuransikan barang berharga milik kita. Jika barang milik kita itu hilang, maka kehilangan itu bisa ditanggung oleh pemilik perusahaan. Di sini penanggung itu dikatakan bersifat aktif ataupun pasif. Mengapa dikatakan pasif? Itu karena tidak terencana. Apabila manajer risiko tidak memperhatikan tentang adanya ekspor risiko dan karenanya tidak memiliki rencana ataupun untuk menanganinya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan ini melakukan sebuah risk retention. Yang pertama yaitu karena keharusan, karena tidak adanya alternatif lain. Tidak ada alternatif lain itu maksudnya tidak ada cara lain selain risk retention, karena risk retention ini sudah merupakan cara alternatif yang paling sederhana dan juga lumayan menguntungkan. Yang kedua karena biaya. Dengan adanya risk retention ini maka biayanya itu tuh dapat digunakan untuk asuransi nanti. Jadi kalau kehilangan maka bisa ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu karena adanya kerugian dan juga harapan. Yang keempat ada opportunity cost. Yang kelima kualitas pertanggungan. Dan yang terakhir ada pajak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.